Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Jadi hari Jumat kita sudah salat tarawih. Hari Sabtu tanggal 2 kita sudah melakukan puasa Ramadan. Atau yang di sini masih tetap mengikuti sinar isbat atau bagaimana? Oh, Muhammadiyah dari sinar isbat itu. Tanggal 2 kita puasa, hari Jumat kita tarawih ya. Hari Sabtu kita puasa. Baik, kita lanjut. Kemarin sudah kita habiskan surat Al-Bayyinah. Sekarang kita masuk di surat Al-Qadr. Khas bahasannya surat Al-Qadr. Makiyatun wa ayyatuha khamsan nazalat ba'da abasa. Jadi surat Al-Qadr itu tergolong surat Makiyah, yakni turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Ayatnya ada 5. Diturunkan setelah surat Abasa atau ada yang tidak hafal surat Al-Qadr. Ada yang belum hafal surat Al-Qadr, ada orang wani ngaku. Surat Al-Qadr. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadr. Saya kembangkan sedikit tentang masalah dhamir dalam bahasa Arab. Allah menggunakan kalimat inna. Kalau kita belajar bahasa Arab itu yang namanya inna itu kan mempunyai makna arti kami. Ya, sesungguhnya kami. Jangan sampai memahami kalimat atau kata-kata inna ini dengan pemahaman jamak. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab secara linguistik. Penafsiran Al-Quran secara lafziyah itu juga penting. Jadi bukan menafsirkan sesuai dengan akal. Jadi Rasulullah itu sudah memberikan rambu-rambu. Kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran diakli dengan akalnya, maka bayatabawa maka tahu jannah.
Jadi ada dua dalil. Berkenaan dengan hadis Rasulullah menyebut bahwa man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Barang siapa yang dia itu berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia hendaklah dia menempati tempat yang benar. Dan yang posisi yang kedua, yaitu menafsirkan Al-Quran itu dengan akal. Jadi menafsirkan dengan akal ngalor itu tidak karu-karuan, tidak ada cukurunya, tidak boleh. Maka yang baik, yang terbagus, yang terafdal penafsiran Al-Quran itu dengan tafsir tafsir Quran bil Quran atau tafsir Quran bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna itu menunjukkan jamak. Tapi kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa Allah itu lebih dari satu. Musyrik. Dalam bahasa Arab, setiap kalimat dhamir yang menunjukkan jamak, yang itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya bukan pada posisi berbilang, tetapi menunjukkan pada posisi keagungan. Makanya di sini disebutkan wa dzakarallahu ta'ala nafsahu bil 'azamati. Yani kalau Allah menyebut dirinya itu dengan dhamir jamak, menunjukkan jamak, itu tidak menunjukkan Allah lebih dari satu, tapi itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalau memberi sambutan itu menyebut saya atau kami. Kenapa menyebut kami? Sementara jangan cuma satu orang. Tentu bagi orang yang tidak pernah berbahasa, tidak pernah belajar tentang retorika, tentu akan menganggap jenengan itu stres. Doangnya cici kok ngomong kami gimana? Lah itulah bahasa. Jadi Allah itu tetap Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran, termasuk di dalam pemahaman dhamir jamak yang dipakai oleh Allah itu kadang-kala menunjukkan pada penisbatan atau ada musyarakah atau semacam ada pihak lain yang digunakan oleh Allah terhadap masalah tersebut. Al-Quran itu Allah sendiri yang menurunkan atau melalui malaikat Jibril. Di sini turun pada malam Lailatul Qadar. Turun pertama kali surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hira. Itu Allah sendiri yang turun atau malaikat Jibril. Itulah dhamir jamak itu kadang-kala menunjukkan adanya sebuah musyarakah. Allah itu menyuruh pihak lain di dalam rangka untuk mengurusi masalah itu, yang pada dasarnya Allah yang menurunkan, tapi biwasitati malaikatil Jibril, gitu loh maksudnya. Maka di sini disebutkan inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan kata kayak gimana? Dengan perantara malaikat Jibril. Di mana? Di Gua Hira. Ada para ulama yang menafsirkan kata-kata anjala itu juga mempunyai makna daf'atan wahidatan. Daf'atan wahidatan itu langsung sekaligus 30 juz diturunkan dari Baitul Ma'mur ke langit dunia, baru setelah dari langit ke dunia ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu bedanya antara anjala dengan nazzala. Al-Quran itu memang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Banyak sekali para ulama menyebut bahwa Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Saya tanya, keyakinan jenengan itu Lailatul Qadar pada tanggal berapa?
harian. Biasanya jaringan paham seperti itu. Al-Quran ini menyebutnya tanggal berapa turunnya Lailatul Qadar? Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang jaringan pahami 10 hari yang lalu. Tapi di sini yang banyak para ulama menyebut Al-Quran pertama kali turun itu tanggal 17 Ramadan. Berarti kira-kira Lailatul Qadar itu kapan turunnya? Jadi orang itu seringkali salah paham. Saya sampai hari ini meyakini bahwa Lailatul Qadar itu rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Memang Rasulullah pada 10 malam hari terakhir suruh mencari, terutama pada malam ganjil. Tapi itu bukan menjadi sebuah kepastian. Dong-dongi apa dong-dongi? Awalnya nggak kosong, ya, malam 10 malam hari terakhir boleh melekan supaya itu 83 tahun. Khairun min alfi syahr. Tapi awalnya nggak tahu kosong. Itulah saya seringkali mengatakan Bapak Ibu bahwa pemahaman tentang fadhailul a'mal itu kalau tidak diluruskan itu bisa melenceng jauh. Betul. Aku itu khairun min alfi syahrin, aku itu lebih dari 1000 bulan, terus 10 hari terakhir tak itikaf, tak boleh Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu, mohon maaf, secara tekstual surat Al-Qadar ini tidak harus 10 hari terakhir. Jelas tak? Saya ulang lagi. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Sementara paham kita semuanya di sini kebanyakan rata-rata mengatakan 17 Ramadan diturunkan Al-Quran. Berarti Lailatul Qadar itu kapan? Ya berdino oleh Allah. Tiap hari dicari pada bulan Ramadan itu, dan kita mempererat terutama pada 10 hari terakhir. Tapi belum tentu 10 hari terakhir itu, dan itu berubah-ubah, dan itu rahasianya Gusti Allah. Ojo dong-dongi gini, aku mabangnya itu Lailatul Qadar. Teko endi dia mengatakan dapat Lailatul Qadar? Halo. Ayo rek saiki tanggal selawi, ayo boleh Lailatul Qadar. Teko endi jenengan meyakini bahwa itu nanti Lailatul Qadar datang? Nabi hanya menyuruh kita mencari di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Itu perintahnya Nabi tahun berapa? Tapi tetap berlangsung sampai hari ini. Mungkin mudah-mudahan di 10 hari terakhir itu kita mendapatkan. Tapi Al-Quran menjelaskan tidak harus 10 hari terakhir. Gitu loh Pak maksudnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riwayat tentang malaikat Jibril itu kalau setiap malam bulan Ramadan selalu turun. Setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu turun. Jadi kan nanti buka di kitab Sahih Adab Islami. Di situ kan ada kalimat inna yalqahu min kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an. Jadi memang malaikat Jibril itu setiap bulan Ramadan, setiap malam bulan Ramadan, malaikat Jibril itu selalu turun. Untuk apa? Fayudarisuhu al-Qur'an. Ya, karena memang malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasul. Nabi Muhammad yang kita yakini itu ummi. Nabi Muhammad itu kalau tidak diajari oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad tidak akan bisa baca Al-Quran 30 juz, karena beliau adalah manusia biasa. Ya. Dan kemudian diajarkan dan bersifat tauqifiyah yang namanya Al-Quran. Tauqifiyah namanya Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah. Ya, cara bacanya seperti kita sekarang. Cuman pada masa Nabi belum disebut ini itu biguna ini itu bila guna, belum.
ini namanya ikhfa hakiki, ini namanya ikhfa syafawi, ini namanya idhar syafawi, belum. Tapi tata cara bacanya sudah seperti yang kita baca, itu pun baru satu tata cara baca. Baru satu tata cara baca, karena untuk membaca Al-Quran itu yang terkenal namanya qiraat sab'ah. Itu yang mutawatir. Ada yang mutawatir namanya qiraat sab'ah, ada 7. Ada yang masyhur. Yang masyhur itu ada 4. Kemudian ada yang sab. Ada yang menyebut sab ini 5. Ada yang mengatakan begitu. Ya, itu jadi qiraat sab'ah. Kita ini cuma baru satu riwayat. Mau Al-Quran baru satu riwayat saja masih belum full. Ya, belum lagi nanti masuk ke irama-irama yang 1 sampai 7 sampai 8. Walaupun pada zaman Nabi memang irama-irama itu belum dikenal, apa itu na'awan, apa itu hijaz, apa itu ras, apa itu syika, soba, bayati. Itu jiharka belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Cuma bacanya Nabi itu sudah terirama, gitu ya. Ada yang mengatakan pakai irama itu bid'ah. Kata siapa bid'ah? Bukan. Baik, kita lanjut ya. Jadi malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran. Maka di situ memakai fayudarisuhu, pakai darosa, yudarisu, tadarusa. Ya, fa'alam, yufa'ilu, tafa'ulan. Jadi istilah tadarus itu ya dari linguistik bahasa Arab. Tapi bedanya, nah ini kita kritik ya, orang sekarang itu. Bedanya tadarusannya Nabi dengan zaman sekarang itu wedok pol. Lewong saiki tadarus itu koyo-koyo itu dilebokno ning dhuwur. Masya talasin tarusan lewong siji. Atau yakek kono dilebokno ning dhuwur. Mari ngono macane itu gak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum-hukum makharijul huruf ataupun tajwid. Mari ngono jam 12 bengi, jam 1 bengi sing umumine ning dhuwur. Maling ganggu wong turu. Saya ingin mengatakan begini loh ya. Tadarusannya Nabi itu ada unsur pembinaan, pendidikan, pembenahan. Wes itu. Kalau jangan ingin mengikuti sistem tadarusnya Nabi, ya ada pembenahan, ada pembinaan, ada pembenaran. Itu lah saya kira oleh dilepon yang dhuwur masuk peletot, wes kata si ngomong sampai panas kuping. Ya. Jadi Nabi baca sistemnya talaqi. Malaikat Jibril membaca itu kan nanti hubungkan dengan surat Al-Qiyamah. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Malaikat Jibril membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasulullah mengikuti. Ini cara bacanya begini, artinya begini. Terus dibetulkan. Lah harapannya itu kalau saya mengikuti tadarusannya Nabi begitu itu, sebelum masuk bulan Ramadan cara bacanya sudah baik. Seharusnya keluar dari bulan Ramadan bacaannya mesti api. Itu maksud saya itu. Ya pada bulan Ramadan itu bacanya sudah benar. Keluar dari bulan Ramadan jadi benar. Seharusnya begitu. Lah sekarang ini kan sistemnya naik balik katam toh. Tadarusan sekarang itu sistemnya cuma boleh katam toh. Jadi itu targetnya katam atau paham gitu. Hari apa kemarin, hari Ahad kemarin itu saya diundang di masjid yang di situ itu amaliyatnya masih FU, mayoritasnya adalah FU. Aku orang bingung cara mendekati FU. Tapi karena dulu kita habitatnya di FU ya sudah sholat. Saya kritik tentang masalah tadarusan ini, Bapak. Setelah itu saya tidak diundang lagi. Tak kencengi. Saya berbicara tentang qabla amal, bila amal dan ba'dal amal.
Ya saya sampaikan tentang, kan di situ diminta tentang penguatan tentang masalah sebelum masuk bulan Ramadan. Ya salah satunya itu tadi tentang masalah tadarusan itu. Saya tanya, sistemnya itu targetnya itu khatam atau paham? Lah saiki mau tadarusan 1 2 3 4 5. Kalau ngocok di benerno malah muring-muring. Kate sing benerno ya padha gak iso. Repot dan ngono itu. Di salah satu masjid kemarin saya bangkitkan lagi coba ya. Sebelumnya kan sudah pernah. Jadi kalau setelah kalau bulan Ramadan itu habis sisa, mereka kumpul membentuk alakoh. Kalau 5 orang dipimpin 1 orang, 5 orang dipimpin 1 orang, dibenahi bacaannya. Masing-masing itu dipimpinkan 1 orang, ada kompetensinya. Yang masih ikhram selama 1 bulan penuh bisa Quran. Yang Quran itu sudah bagus jadi bagus lagi. Itu tadarusnya yang dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril. Jadi ini tadarusan iki. Ya kata menunggu. Itu loh kata biasanya sih. Ada yang membetulkan, tidak ada ya. Papayu moncok, bener enggak. Kuatik kowe ini aku sih gak sewenang ini. Ono wong 5 sing tadarusan. Maru siji maca situ. Sing 4 iki ora bener no. Mojo. Lapo mangan puluran. Aku ngene lali kate ngomong di masjid sing ngomong itu. Itu kesalahan total. Padahal di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lek luwe ya luwe. Monggo jenenge wong luwe iku ora apa-apa. Tapi ono sing nyemang, ono sing bendelno. Enggak sing maca siji di pojokan ngomong-ngomong buangan ngono. Astagfirullah. Dikene ya ngono kan? Padha ya dikene ya. Takdir tanggung jawab. Sotok. Lah iso ora usah kaya kelurahan. Tapi lek ora kelurahan ya ora mesti teko. Baik. Itu. Di sini konteksnya Allah berbicara tentang malam Lailatul Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa sih yang namanya Lailatul Qadar itu apa? Yang dimaksud Lailatul Qadar itu apa? Allah langsung menjawab sendiri, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tapi jenengan tidak boleh. Ini loh, dulu pernah saya sampaikan tentang surat Al-Ikhlas ya. Orang baca 1 kali surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau membaca 3 kali Al-Ikhlas berarti seperti baca 1 Al-Quran. Maksudnya itu bukan berarti terus aku gak usah baca Quran, aku tak baca Al-Ikhlas, saya wis kata balik-balik. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Hancur kalau pemahamannya semacam itu. Sama dengan seperti ini. Pemahaman Lailatul Qadar itu disebut oleh Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lah 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun. Bukan berarti kalau jenengan menemukan Lailatul Qadar berarti jenengan itu gak usah sholat, gak usah puasa, soalnya itu ibadah 80 tahun. Pengalaman koplak itu jenengan. Ya oleh, gak boleh. Ya kayak ada orang itu gak pernah sholat, ditakoni, dulu aku sama tuh gak sholat. Lalu aku begini mau sholawat kok, ya itu syafaat, kalau sholat wes, ini jadi pemahaman koplak. Itu loh. Atau sama seperti ini, kita itu kan ada orang puasa, kita memberi berbuka kepada orang berpuasa, itu pahalanya seperti orang berpuasa. Atau sampai malam berdino ngekei buka berpuasa, tapi kue puasanya tidak bisa puasa itu berdino tak ngekei buka kalau puasa. Ini pemahaman singkat benar gitu. Gak oleh, makanya perlu belajar ngaji supaya tidak menyimpang. Itu biasanya kadang-kadang ibu-ibu terus aku gak tahu puasa,
wong ngekei panganan poso itu harus koyo poso. Waduh, ajur kabeh. Padha ambek pemahaman hormati orang yang tidak puasa. Tambah ngawur meneh. Seharusnya hormati orang yang sudah ojo diwakili. Lanjut. Jadi sesuatu yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Kalau dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, masya Allah, itu seperti berapa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo dicari Lailatul Qadar itu, dicari. Nyarinya bagaimana? Ya, di samping memang kita berdoa kepada Allah supaya ditemukan dengan malam Lailatul Qadar, dan juga kita upaya secara ikhtiar malamnya itu. Pak, saya undur tarawihnya sepertiga malam akhir, boleh tidak? Boleh, kenapa tidak boleh? Pak, saya tarawihnya di rumah, boleh tidak? Boleh, kenapa tidak boleh? Nabi Muhammad itu tarawihnya di masjid berapa kali? 3 kali ya. Engko ojo dipelintir lho. Aku ngomong ini dipelintir ya. Engko mari ngono nang kene kan jamaah ini bojone Pak Junari ya susah Allah. Ya. Rasulullah pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la aqartu al-isya'a ila thulutsail lail. Dan andai kata tidak memberatkan umatku, maka akan aku akhirkan isya itu pada sepertiga malam yang akhir. Itu kalau tidak memberatkan umat. Tapi ternyata memberatkan toh, maka isya itu tetap dipakai di sepertiga malam yang pertama. Sehingga sholat tarawih pada sepertiga malam yang pertama boleh. Tapi kalau memang jenengan sanggup untuk sholat tarawih di sepertiga malam yang akhir, ya monggo silakan. Tapi ini Pak, sholat tarawih itu sunnah atau wajib? Sunnah. Mencari nafkah bagi bapak-bapak itu wajib atau sunnah? Wajib. Ojo goro-goro jenengan ngejar tarawih sepertiga malam akhir, marno awalnya mau kerja. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kiat-kiat karena tidak ada nafkah. Maka saya bilang begini ya, persiapan finansial pada waktu bulan Ramadan itu penting. Ya untuk gitu. Wah, saya bulan masuk Ramadan sudah tak saving 100 juta. Wah, kalau saya mau 100 juta, yang mudah-mudahan kita dapat juga 100 juta itu ya. Begitu masuk Ramadan, karena kita punya usaha sendiri, perusahaan sendiri, selama bulan Ramadan tak tutup, tak fokus kepada ibadah. Bisa mau saving 1 juta sih. Gak saya kira orang, ya. Apalagi karena ditutup oleh budaya di Indonesia. Apa budaya di Indonesia, Pak? Lek mlebu riyo iku, lek mlebu posoan iku mesti wong ku cemot-cemot. Cemot-cemot ya, Pak. Waduh, mlebu posoan rek dilukas ngono sandangan. Klambiannya ibu anake. Durung mari ngono kudu jajan-jajan. Dulu mengono menyangoni ponaan-ponaan. Dulu manusia jalur rekreasi. Ngeluhnya orang masuk bulan Ramadan itu kan kesininya kan? Betul ya Pak ya? Akhirnya kadang-kadang coba aja lihat di separuh Ramadan itu orang sudah ngoyok boleh duit, akhirnya pasalnya segilan. Demi untuk ngejar dapat baju baru, beli kue baru, bisa memberikan persen, kasih sangu dan macam-macam kan. Akhirnya sih dikalah apa nih? Posone kalau tarawih 10 hari terakhir gelombang tarawih agak sepi dan nol. Ibu-ibu kan itu kalau baju baru mesti ngambek. Nah bapak, sama tukar bajunya enggak ya? Enggak boleh. Lah sama lewat boleh sama gak dikain loh. Lah itu kudu jajan macam-macam itu sebenarnya budaya kan itu kan. Islam itu tidak dijangan mengikuti budaya. Ya cuma ada di Indonesia saja budaya-budaya pada begitu. Galak kampil dan seterusnya itu ada di Indonesia saja. Coba di luar negeri dah ono.
Kalau kampil rono ini dong-dongi marono nang ngomarono marini salaman lanang wedok duduk makromi sing digoleki sing ayu-ayu. Suara tepat belas itu. Ya. Clear ya? Jadi seperti itu. Silahkan saja mencari Lailatul Qadar sekuat tenaga, terutama di 10 hari terakhir, tapi jangan mengalahkan kewajiban. Kita melakukan sunnah tapi sampai mengalahkan kewajiban, nah itu tidak betul. Yang baik, yang wajib dan yang sunnah dijalankan bareng-bareng. Dijalankan bareng-bareng. Wah, mulaian sampai isu mari sahur terus malu kawang-kawang turun doa. Baik, lanjut. Pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ay tanazzala syai'an fa syai'an innal malaikata li'annal malaikata sukanu samawati wa samawati sab'u wa samawati sab'u. Jadi malaikat itu turun berangsur-angsur, syai'an fa syai'an. Malaikat itu turun berangsur-angsur. Kenapa? Malaikat itu sebenarnya sukanus samawati. Malaikat itu hukum dasarnya dia penghuni langit. Ya. Jadi malaikat itu pada dasarnya sukanus samawati. Jadi penghuni langit. Maka was samawati sab'un, yang namanya langit itu ada 7. Nah, fatanazzala al malaikatu ilal ardi syai'an fa syai'an hatta tamla al ardh. Malaikat yang tadi di langit itu ada 7 lapis langit itu turun ke bumi semuanya berangsur-angsur. Sampai apa? Hatta tamla al ardh, sampai memenuhi namanya bumi. Masya Allah. Lah turunnya malaikat ke bumi itu apa? Wa nuzulul malaikati fil ardi unwanun ala rahmati wal khair wal barakah. Turunnya malaikat ke bumi itu sebagai tanda adanya rahmat, adanya kebaikan, adanya barokah. Makanya ada pendapat yang mungkin pernah kita dengar. Pendapatnya begini. Tanda kalau tadi malam itu tanda kalau tadi malam itu malam Lailatul Qadar, pagi harinya itu tidak cerah. Aku sampai saya ini boleh dalil ini orang. Katanya karena memang konteksnya memakai penafsiran semacam ini. Malaikat yang di 7 langit itu turun ke bumi sampai penuh, sehingga pas ketika matahari terbit itu tertutupi oleh malaikat itu, malaikat pada kembali ke atas itu. Bahwa itu tidak bisa dipastikan secara dalil dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah malaikat itu memenuhi bumi itu sampai kapan? Hatta matlihal fajar, sampai pada posisi fajar. Nah malaikat itu pas ketika turun itu ya atas perintahnya Gusti Allah, itu sebagai tanda adanya rahmat, adanya barokah, dan tentunya adanya apa tadi? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, surat Al-Qadr selesai. Jadi surat Al-Qadr itu hanya bercerita tentang keutamaan Lailatul Qadar. Di dalam tafsir ini tidak banyak-banyak disampaikan. Hatta matli'at fajar. Jadi ada 2 fajar jadinya. Saya kembali sedikit sebagai penutup. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau namanya fajar kadzib itu melintang dari bawah, gampangnya gitu, dari bawah ke atas, bercahaya dan sebentar langsung hilang jalan. Tapi kalau untuk fajar shadiq itu dari timur, dari utara ke selatan, di ufuk sebelah timur semakin lama semakin terang.
Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini hatta matla'al fajr, sampai terbitnya fajar itu adalah fajar shadiq. Karena mereka pun juga akan mengikuti sholat subuh, mengikuti sholat subuh itu kemudian naik berangsur. Nah, puasa Ramadan itu diawali dari fajar shadiq, jadi azan. Sehingga kalau yang namanya imsak itu bukan batas untuk melakukan puasa. Tapi intinya kalau memang kita berhenti di imsak itu tidak masalah. Baik, selesai. Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Mencari di situ lagi. Pertama ada lagi yang di malamnya ganjil, ada lagi yang menyuruh ke malam 27. Itu gimana itu Pak? Yang dikatakan lagi yang dicarikan 1 bulan itu yang gimana? Baik, jadi begini, tadi sudah saya bilang bahwa Lailatul Qadar itu adalah rahasianya Allah, dan kita tidak bisa memastikan malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Hanya kita itu berpatok kepada Al-Quran dan petunjuknya Nabi. Tapi bukan berarti kemudian yang dipatokkan oleh Al-Quran dan Sunnah dari Nabi itu menjadi sebuah kepastian. Kalau umpamanya itu menjadi sebuah kepastian, nah enak kalian. Orang bisa langsung mengukir wis tanggal 17, wis tanggal 21, oh wis tanggal selawe. Itu hanya untuk petunjuk rambu-rambu golek malam Lailatul Qadar, tapi bukan menjadi sebuah kepastian malam Lailatul Qadar itu tanggal itu. Ya. Kalau saya katakan tadi bahwa malam Lailatul Qadar itu rahasianya Allah, termasuk kalau di dalam Al-Quran ada kalimat inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tadi saya bilang kebanyakan para ulama menyebut bahwa turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sementara Al-Quran mengatakan Al-Quran itu diturunkan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, berarti di situ kan secara garis bawah tanggal 17 Ramadan pada waktu itu adalah Lailatul Qadar. Berarti ada kemungkinan malam Lailatul Qadar itu tidak harus tanggal 1 sampai tanggal 21 sampai tanggal akhir, begitu loh. Memang Rasulullah menyuruh kita mencari di 10 hari terakhir, dan Rasulullah membangunkan keluarganya terutama di malam-malam ganjil. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan itu pasti Lailatul Qadar. Saya ulang lagi, kalau umpamanya Rasulullah itu menunjukkan itu pasti Lailatul Qadar, yo enak wong-wong. Sehingga tahu tarawih, sehingga tahu puasa, sehingga tahu sholat 5 waktu. Nah, itu rahasianya Allah. Kita cari pada bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Itu saja. Kita cari di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Di sini kalau 10 hari terakhir ada tarawih kedua malam, tidak ada. Tarawihnya pakai yang berapa? 11, 23, 39, 46. Ngambil 11 tapi cepet-cepetan. Kadang-kadang ada telaten sing 11 boleh sing 23 oleh 8 mundur. Wong. Saya terakhir dua-dua pun denda gitu. Tumanina atau cepet-cepetan? Tumanina. Ada yang lain? Monggo. Jelaskan makna malam 9 itu tafsirannya bagaimana? Ada orang yang memahami, para ulama ada yang memahami
begini, khairun min alfi syahri. Ada yang memahami bahwa malam itu kalau dibandingkan dengan 1000 bulan masih baik malam Lailatul Qadar. Satu. Ada yang kedua, ada yang memahami bahwa pahalanya itu seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun. Berarti tadi saya katakan berapa tadi? Ya kurang lebih 83 tahun. Ketika seseorang itu kemudian memahami makna yang nomor 2 dan kemudian tidak ada pengajaran syariat dan tauhid yang benar, fadhailul amal saja yang ada, bisa menyimpang pemahamannya. Gitu. Dan rata-rata para ulama memang banyak seperti yang sering disampaikan oleh Pak Kiai Haji Zainuddin Hamzat, itu pakai posisi yang nomor 2. Gitu. Clear ya? Jadi kan pengen dapat Lailatul Qadar enggak? Kepingin ya? Mereka kepingin berarti error. Ada yang lain? Oh, udah. Kurang berapa menit? 3 menit. 3 menit. Baik. Saya kira cukup ya. Ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada diskusi lagi. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya pesan ada 3 hal. Qoblal amal, fil amal, wa ba'dal amal. Ini penting. Sebelum masuk bulan Ramadan, qoblal amal. Qoblal amalnya itu apa? Ditata niatnya. Kemudian apa lagi? Kaji keilmuan tentang masalah puasa, supaya nanti pas ketika kita mengamalkan beribadah bulan puasa didasari atas dasar ilmu, bukan ngalur, bukan melo-meloan. Ini namanya qoblal amal. Juga jenengan tekankan yang kedua adalah fil amal. Fil amal itu kaifa, bagaimana di dalam berpuasa. Pas ketika melakukan puasa itu jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Besok hari Jumat gak usah nyadran melo-meloan mungkin. Orang usah megen-megenan sing aneh-aneh. Orang usah tuku kembang-kembang sing aneh-aneh. Tidak usah. Laksanakan saja sesuai dengan Nabi Daud sebelum itu. Lek kepingin sedekah sama orang usah di model-model sing aneh-aneh. Ya sedekah ya sedekah. Ya, kemudian ada ba'dal amal. Ba'dal amal itu berarti sesudah beramal. Jadi nanti ini berarti harus bangun mandek ngajinya. Tapi setelah amal itu bagaimana? Nanti setelah puasa bagaimana berbuat? Saya kira cukup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.